Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi faddala man syaa bima syaa. Alhamdulillah. Alladzi akrama man syaa bima syaa. Alhamdulillah. Alladzi a'azza man syaa bima syaa. Sallallahu ala saffati wa khulasatil khulasati. Habibina wa syafi'ina wa maulana Sayyidina Muhammad Saffati Rabbil alamina min jami'i khalqihi wa khulasati Rabbil alamina min jami'i ibadihi wa ala alihi al-mutahharina wa ashabi tayyibina wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa yang semoga senantiasa ditambah oleh Allah kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang telah memilih kita untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW, yang sekaligus umat Nabi Muhammad mendapatkan gelar dari Allah langsung, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Engkau adalah sebaik-baik umat yang dihadirkan di tengah-tengah manusia. Karena apa? Bukan karena diri kita, akan tapi kita menjadi mulia karena ada sambungnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad adalah pilihan, soffatus soffah, pilihan, khulasatul khulasah, pilihan. Jadi intisari dari semua ciptaan Allah ini ada pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena paling bagusnya makhluk adalah manusia. Paling bagusnya manusia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua yang ada sangkut pautnya dengan Nabi Muhammad adalah paling mulianya sesuatu. Kalau kita berbicara tentang umat, Nabi Muhammad adalah paling bagusnya umat. Kita berbicara tentang cara berpakaian, Nabi Muhammad adalah paling bagusnya cara berpakaian. Berbicara tentang sahabat Nabi Muhammad, paling bagusnya sahabat. Keluarga Nabi Muhammad, paling bagusnya keluarga. Cara duduk Nabi Muhammad, paling bagusnya cara duduk. Dan semua, segala sesuatu yang ada sangkut paut dengan Nabi Muhammad, maka itu menjadi sebaik-baik segala sesuatu. Nah, Nabi Muhammad adalah paling bagusnya segala sesuatu. Maka di sini kita perlu agar kita itu sambut dengan paling bagusnya segala sesuatu. Dan Nabi Muhammad yang bagus bukan rohnya saja. Kita harus tahu. Jasadnya Nabi Muhammad paling bagusnya jasad. Dalam bagian yang banyak, jasad Nabi Muhammad kelebihan di antara jasad yang lainnya. Mulai dari keringat beliau adalah harum. Tidak ada bau busuk pada diri Nabi Muhammad SAW. Itu jasad. Yang Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah dohir batinnya di dunia dan di akhirat. Ini Nabi Muhammad SAW. Maka Allah Subhanahu Wa Taala yang memuliakan Nabi Muhammad. Bagaimana kita memuliakan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua yang diagungkan oleh Allah paling agung. Kalau kita mengagungkan sesuatu, maka itu adalah kita. Kita mengagungkan sesuatu belum tentu agung. Kita besarkan sesuatu belum tentu besar. Tapi kalau yang memberikan adalah zat yang maha besar, zat yang maha agung Allah Subhanahu Wa Taala, maka keagungan yang hakiki dan sesungguhnya. Dan Nabi Muhammad disifati oleh Allah tentang akhlak Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wahai Muhammad, engkau sungguh berada pada akhlak yang mulia, yang agung. Agung akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka agungan Nabi Muhammad adalah keagungan yang tiada tandingnya. Jadi harus dipahami, dan Allah mengagungkan Nabi Muhammad banyak di dalam ayat Al-Qur'an. Wa ma wa rafa'na laka dzikrak. Aku telah mengangkat penyebutan Hai Muhammad, mengangkat penyebutan Nabi Muhammad dengan berbagai macam cara. Allah yang penting Nabi Muhammad ini hak mulia, begitu kalau bahasa kita. Serta Nabi Muhammad sering disebut oleh umatnya, sehingga banyak membaca salat pada Rasulullah, ada juga kemuliaan. Bahkan kalau orang ingin selamat pun ternyata melalui pintu yang namanya Nabi Muhammad SAW. Pengagungan kepada Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran. Dijadikan Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah, sanjungan dari Allah. Sebagai uswatun hasanah, sanjungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau sudah menyanjung Nabi Muhammad SAW, artinya sanjungan kita di hadapan Nabi Muhammad SAW. Apa sanjungan kita di hadapan sanjungan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad?
Kita hanya kecil kalau kita menjunjung. Dan menyanjung Nabi Muhammad adalah hal yang besar. Menyanjung jasadnya, menyanjung akhlak beliau, menyanjung semua yang ada pada beliau adalah segala kemuliaan. Bukan kemuliaan Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad diutus saja. Sebelum utus Nabi Muhammad mulia. Mulai dari terlahirnya Nabi Muhammad sudah mulia. Semua jasad Nabi Muhammad adalah mulia. Tidak benar kalau ada orang mengatakan kitaran besar kita menjadi mulia karena diutusnya Nabi Muhammad SAW. Itu salah. Para sahabat Nabi memuliakan bukan memuliakan syariat Nabi Muhammad SAW, tapi memuliakan jasad Nabi Muhammad SAW. Juga memuliakan, di samping memuliakan syariat Nabi Muhammad. Kalau memang jasad Nabi Muhammad tidak ada artinya, kenapa Sayyidah Hafsah menggunakan jubah Rasulullah dalam hadis sahih? Dalam jubah Rasulullah SAW, yang dia berkata, Sayyidah Hafsah berkata, jubbatu Rasulullah SAW, jubbatu Nabi SAW. Ini adalah jubahnya Nabi Muhammad SAW. Qabadatha Aisyah, dipegang oleh Aisyah. Walamma qul, tatkala Siti Aisyah meninggal, qabattuha, maka aku ambil itu jubah pegang. Bahwa inni saltuha astashfi biha, dan aku akan cuci jubah itu untuk kesehatan, untuk kesembuhan. Ini Sayyidah Hafsah. Siapa Sayyidah Hafsah? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakukan baju Rasulullah karena nyambung dengan jasnya Rasulullah. Enggak ada urusannya utusan kenabian urusannya dengan juga ada. Akan tapi karena jubah itu mengenai dengan jasadnya Rasulullah, maka jasad Nabi Muhammad dimuliakan. Maka jubah itu dimuliakan oleh Sayyidah Hafsah karena ada nyambung dengan jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian orang mandang kita mulia hanya dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak perlu kita muliakan Nabi Muhammad yang jasadnya. Dia manusia biasa dengan darah daging. Beda. Nabi Muhammad darahnya adalah darah yang tidak seperti darah kita. Keringatnya tidak seperti keringat kita. Semua adalah pilihan. Pilihan yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Kalau memang jasad Nabi Muhammad tidak ada artinya, kenapa para sahabat Nabi, setiap Nabi Muhammad meludah, kenapa berebut untuk mengambil ludahnya, untuk diusapkan di wajahnya? Kenapa para sahabat Nabi, kalau memang jasad Nabi Muhammad tidak ada artinya, setiap Nabi Muhammad berwudu, kenapa mereka berebut mengambil air wudu? Hadis sahih, riwayat yang benar. Jadi ternyata tidak cukup orang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengimani Nabi Muhammad saja belum cukup. Harus ada lanjutannya, mengagungkan Nabi Muhammad, menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang hanya berkata iman, oh belum. Ini yang mengajari adalah Al-Qur'an. Alladzina amanu bihi, yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa 'azzaruhu, dan memuliakannya. Wa nasaruhu, dan memberikan pertolongan Nabi Muhammad. Wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah, dan mengikuti Al-Quran yang turun bersama Nabi Muhammad. Itulah orang yang disebut Allah al-muflihun. Ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang yang beruntung. Jadi orang yang beruntung adalah bukan orang yang beriman kepada Nabi Muhammad. Di samping beriman kepada Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Jadi mengagungkan Nabi Muhammad ini adalah diajarkan oleh Allah. Dan ini yang dipahami oleh para sahabat Nabi SAW. Kenapa mereka, Sayyidina Khalid bin Walid hanya menyimpan rambut Rasulullah, dia taruh di jubah, di imamahnya. Sampai suatu ketika Sayyidina Khalid bin Walid di saat imamah atau sorbannya jatuh, beliau cari seolah-olah mencari sesuatu barang yang berharga. Setelah ditanya, apa yang kau cari wahai Khalid? Aku mencari imamahmu. Imamah begitu saja sudah rusak kau cari. Karena di situ ada rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jasad Nabi Muhammad ada maknanya, dan jasad Nabi Muhammad itu ada mulai dari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak orang yang subhanallah, alhamdulillah, Allah berikan taufik dan hidayah kepada mereka, berusaha untuk mengagungkan, memuliakan Nabi Muhammad, bukan saja di saat Nabi Muhammad diutus, akan tapi mulai dari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bersama kelahiran Nabi Muhammad itulah matinya api yang ada di Persia, runtuhnya Kaisar Rum, dan banyak kejadian-kejadian yang dahsyat bersama kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan apakah Anda lupa bahwa tentara Abrahah datang ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah adalah bersama kelahiran Nabi Muhammad SAW? Dan Allah ingin memuliakan Nabi Muhammad, mengingatkan kepada umat, kepada bangsa manusia, bahwasanya bersama kelahiran Nabi Muhammad hancurlah musuh Allah yang namanya Abrahah dengan turunnya Tayran Ababil, burung ababil. Jadi kelahiran Nabi Muhammad ada maknanya. Jangan sampai ada orang terlalu bisik dengan Nabi Muhammad. Mungkin ada berusaha orang untuk meragukan tentang tentang kegembiraan bersama Nabi Muhammad SAW, lalu mengatakan tidak benar Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Itu adalah salah. Kenapa kita harus merayakan padahal itu tidak benar? Ya Ustaz, wahai para pembimbing, kita tidak merayakan tanggal 12. Kita merayakan kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir atau tidak lahir? Lahir. Itu diperselisihkan atau tidak? Nabi Muhammad bukan turun dari langit, Nabi Muhammad lahir. Ini yang kita sepakati.
Nabi Muhammad lahir. Semuanya tahu Nabi Muhammad lahir. Akan tapi ada sebagian orang yang semoga Allah berikan bimbingan dan hidayah kepada mereka. Alergi kalau sudah disebut dengan perayaan Maulid Nabi. Perayaan Maulid Nabi. Bukan itu ya akhi. Kita ingin mengagungkan Nabi Muhammad, menyanjung Nabi Muhammad. Baik itu dengan perilaku kita, ucapan kita. Ada mungkin senandung syair yang dia senandungkan. Dan banyak penyair Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad punya penyair-penyair yang dahsyat, di antaranya Sayyidina Hasan bin Thabit. Sayyidina Hasan bin Thabit mempunyai syair-syair yang indah dan isinya sanjungan untuk Nabi Muhammad SAW. Dan sanjungannya bukan saja kepada syariat Nabi Muhammad, akan tapi sanjungannya adalah kepada jasad Nabi Muhammad yang dilahirkan sebagai manusia yang diberi wahyu oleh Allah. Sayyidina Hasan bin Thabit mengucapkan kalimat yang indah dalam sebuah syairnya. Wa ahsanu minka lam tara qattu ainu wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibi ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Yang maknanya adalah, ya Rasulullah, sungguh lebih tampan dari parasmu, wajah mata ini tidak pernah melihat. Dan lu sungguh lebih bagus dari dirimu, tidak pernah ada wanita yang melahirkannya. Khuliqta mubarra'an min kulli aibi, engkau dilahirkan tanpa aib dan celah. Ka'annaka khuliqta kama tasha'u, seolah-olah engkau itu lahir kayak pesan dulu, sesuai dengan yang kau inginkan. Semuanya serba indah. Paling bagusnya mata di dunia dan di akhirat adalah matanya Rasulullah. Paling bagusnya kulit adalah kulitnya Rasulullah. Paling bagusnya telinga Rasulullah. Paling bagusnya rambut adalah rambut Rasulullah. Sebelum berbicara tentang syariat, yang paling bagus adalah syariatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ini makna. Maka dari itu tidak usah ragu-ragu Anda mengungkapkan kegembiraan Anda akan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita jangan ikut bersama orang-orang yang ingin menjauhkan Nabi Muhammad. Perayaan Maulid Nabi adalah begini, jangan dilakukan. Nabi Muhammad, kita diajarkan oleh Allah untuk mengagungkan Nabi Muhammad SAW, bergembira. Tapi bergembira dengan cara yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad. Tidak boleh kegembiraan atas kelahiran Nabi Muhammad dengan melakukan sesuatu yang diharamkan, pesta mabuk-mabukan atau dansa atau disco, bukan itu. Akan tapi lakukanlah sesuatu yang menyenangkan Nabi Muhammad, dari bersedekah, dari menuntut ilmu, dari membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Ini adalah yang diajarkan. Bergembira kepada Nabi Muhammad SAW. Para sahabat Nabi bergembira dengan Nabi Muhammad. Dan kegembiraan sahabat Nabi itu tidak ada batasnya. Bukan sehari bergembira itu. Tidak, itu kan kita. Karena kita itu jarang bergembira dengan Nabi Muhammad, maka kita perlu momen tertentu bersama bulan kelahiran Nabi Muhammad, kita ungkapkan, kita tumbuh suburkan, kita bangkitkan kembali mana kegembiraan kepada Rasulullah SAW. Kalau para sahabat Nabi setiap saat gembira melihat udah Nabi Muhammad bergembira, melihat keringat Nabi Muhammad bergembira, melihat Nabi Muhammad subhanallah, kegembiraan yang tidak ada batasnya. Karena kecintaan mereka jangan disamakan dengan kecintaan kita. Mereka rela mati, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq rela menjadi fakir karena Rasulullah SAW. Jadi orang membela Nabi Muhammad rela mati karena Rasulullah SAW. Jadi perjuangan mereka, subhanallah, luar biasa. Sehingga kalau seandainya kita berinfak bergunung-gunung emas, tidak akan sama ini semua dengan satu dinar yang diinfakkan oleh para sahabat Nabi. Karena mereka berinfak, biarpun satu dinar dibarengi dengan kecintaan yang luar biasa, pengagungan kepada Nabi Muhammad yang tiada batasnya. Kalau kita mengagungkan Nabi Muhammad, memuliakan dalam acara-acara tertentu, bukan berarti di tempat, di waktu yang lain kita tidak boleh mengagungkan. Boleh. Kalau Anda ingin merayakan perayaan Maulid Nabi SAW di bulan Ramadan juga boleh. Hanya ini waktu yang tepat. Munasabah. Jadi ada sangkut. Jadi lebih dekat untuk bisa diingat, lebih dekat untuk bisa dikenang. Dan ada pun bergembira dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW, ini adalah diperintahkan. Kita sebetulnya sudah terbiasa dengan makna syukur. Kalau orang melahirkan, dia mengadakan apa namanya? Oke, syukuran kelahiran. Kalau kita menikah ada syukuran namanya walimah. Kalau orang sembuh sakit, Masya Allah, saya ingin memberi apa? Jadi ada syukuran diajarkan oleh Allah. Dan memang begitu, bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika yafrahu. Ini Allah yang memerintahkan, wahai umat, wahai Muhammad, katakan kepada umatmu agar mereka bisa bergembira. Bifadlillahi wa birahmatihi, itu keutamaan Allah, karunia Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang mendapatkan rahmat dari Allah, hendaknya ia bangkitkan, falyafrahu, bergembira bukan ketawa ngakak, tapi bangganya orang yang beriman. Bergembiranya orang yang beriman mensyukur, alhamdulillah aku sembuh dari penyakit. Sehingga dengan sukarela ia mengeluarkan sesuatu rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepadanya, atau mengucapkan kalimat alhamdulillah. Kalau itu penyakit. Ternyata lihat dengan orang lain pun bagaimana kita ajarkan. Man yashkurillah.
Yang tidak bersyukur kepada orang, bersyukur kepada Allah. Ada orang ngasih kepada kita. Memang hakikat yang memberi adalah Allah, tapi kita tidak bersyukur kepada orang tersebut, maka belum dianggap sebagai orang yang bersyukur. Kita harus ini bergembira kepada manusia. Ini manusia salafullah kita diajarkan. Jadi qul bi fadlihi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrah. Bergembiralah engkau semua di rahmat Allah. Jadi rahmat Allah yang macam-macam. Yang mendapatkan jodoh, alhamdulillah, rahmat Allah, bersyukur. Yang ini bersyukur. Dan ini pendidikan dari Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau kita perhatikan dari rahmat yang kita jajar, yang telah diberi oleh Allah kepada kita, mulai kita terlahir sampai hari ini, alangkah banyaknya rahmat Allah. Kesehatan yang diberi pada kita, anak, rumah, mobil, sepeda motor, segala macam, itu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu rahmat. Jadi apapun dari rahmat yang diberikan oleh Allah, kita diperintahkan untuk falyafrahu, bergembira, mengungkapkan kegembiraan kita atas rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan harus kita sadari dan kita ketahui bahwa tidak ada rahmat. Kalau dilihat dari rahmat yang banyak itu, ternyata semuanya dari rahmat itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan rahmat yang namanya Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Aku tidak mengutusmu Muhammad kecuali rahmat. Jadi rahmat ini Nabi Muhammad, dan sebaik-baik mendiri Al-Quran adalah dengan Al-Quran dulu. Allah memerintahkan bergembiralah engkau atas rahmat Allah, dan ini adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi sangat tepat, seolah-olah bisa kita begini, bergembira engkau atas kelahiran Muhammad SAW. Nah, bergembira atas Nabi Muhammad SAW. Baik, ini adalah yang harus kita hadirkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyanjung Nabi Muhammad banyak hal, dan banyak hal tujuannya adalah agar kita ini bisa menyanjung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengadakan acara dengan perayaan Nabi Muhammad, membaca sejarah Nabi Muhammad SAW, membuat buku sejarah. Hanya permasalahannya tidak mau buku sejarah Nabi adalah sahih. Nah, ada yang kurang. Jadi kalau yang ada yang dhaif perlu dibuat, atau ada yang dhaif kalau tidak harus buat. Kalau ada yang maudhu' bukan berarti membaca sejarah Nabi Muhammad harus kita hentikan. Kita perlu membaca Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tiap hari kalau bisa, tiap saat kalau bisa. Karena kita harus selalu kita baca adalah Rasulullah. Karena apa? Kalau ingin melangkah, ketahuilah cara melangkahnya adalah cara melangkahnya Rasulullah. Kalau kita ingin berdagang, cara yang berdagang baik adalah dagangnya Rasulullah. Sementara kita adalah manusia dan Nabi Muhammad manusia. Kita punya aktivitas, Nabi Muhammad memberikan contoh aktivitas kita. Artinya sebenarnya membaca sejarah Nabi Muhammad tidak harus setiap malam Jumat, tidak harus setiap bulan Maulid Nabi SAW, tapi setiap hari. Cuman karena setiap hari barangkali kita tidak bisa, mungkin minggu sekali, setiap malam Jumat, malam Sabtu, malam Senin, malam Rabu, malam apa saja. Kalau tidak bisa minggu sekali ya sebulan sekali. Kalau tidak ya Allah keterlaluan setiap bulan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sangat membahayakan adalah sudah jarang membaca Maulid Nabi, di bulan Maulid pun ternyata tidak boleh membaca sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nutidu bihi fuadaka. Allah sendiri mengajarkan wa kullan naqussu min amba'ir rusul, dan Allah setiap nabi telah aku sebutkan cerita-ceritanya di dalam Al-Qur'an. Allah memberikan contoh bahwasanya para nabi kisahnya disebutkan dalam Al-Quran. Tujuannya apa? Wasabbitu bihi fuadaka, agar hatimu semakin kokoh. Ada cerita Nabi Musa, cerita Nabi Ibrahim, cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Lut, cerita nabi-nabi yang luar biasa dengan perjuangannya. Agar apa? Agar kita ini semakin iman, semakin kuat iman. Jika yang dibaca adalah sejarahnya para nabi menjadikan hati kita tambah iman, tambah kuat, bagaimana jika yang kita baca adalah sejarahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, paling bagusnya Nabi? Maka membaca sejarah Nabi Muhammad adalah dianjurkan. Terserah namanya apalah, baca Ibnu Hisham sana dibaca, atau Nurul Yakin dibaca, atau Barzanji dibaca, atau Dibai dibaca. Semua itu adalah sejarah Nabi Muhammad SAW. Kalau memang ada kekurangan, misalnya masalah hadis ini tidak benar dan sebagainya, bukan berarti kita mengatakan membaca sejarah Maulid Nabi adalah bid'ah atau sesat. Bukan itu ya Ustaz. Bukan itu wahai kiai. Bukan itu wahai anjingan. Bukan itu wahai profesor. Bukan itu wahai doktor. Akan tapi ketahuilah, membaca sejarah Nabi Muhammad itu adalah dianjurkan. Diajarkan. Umat kita jarang kenal Nabi Muhammad. Barangkali anak putri kita pakaiannya tidak benar. Kenapa? Karena tidak kenal bagaimana Nabi Muhammad mengajari pakai pakaian yang cantik. Anak kita yang laki-laki ternyata tidak kenal masjid karena tidak kenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda harus sadari bahwa kenapa di rumah ada percecokan. Kenapa putri Anda pakai baju yang cantik harus Anda perintahkan? Kenapa? Karena putri Anda telah kandung kepada selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini permasalahan umat.
Tapi kalau sudah kita tanamkan makna kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka secara otomatis dia akan mencari bagaimana Rasulullah mengajari aku makan, bagaimana Rasulullah mengajari aku berpakaian, bagaimana Rasulullah mengajari aku memilih pasangan, bagaimana Rasulullah mengajari aku bergaul. Semuanya mengajarkan kepada kemuliaan, dan Nabi Muhammad arhamu bina minna. Nabi Muhammad lebih kasih sayang kepada kita daripada diri kita sendiri. Barangkali ini secara umum bahwa ternyata bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad adalah penting. Dan waktunya kapan terserah. Anda boleh ngambil tanggal 12 Rabiul Awal. Biarpun orang khilaf, bukan itu. Kita tidak memikirkan tentang hari. Kita tidak merayakan tanggal. Tapi kita merayakan bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang berusaha untuk meragukan umat Nabi Muhammad ini agar jauh dari Nabi Muhammad. Ini adalah enggak benar. Perayaan Maulid Nabi adalah bid'ah. Ini adalah sesat. Subhanallah. Jadi pembicaraan kami yang hampir setengah jam perlu diulang kembali. Bagaimana Allah mengajarkan? Sampai ada orang menganggap Nabi Muhammad itu manusia biasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan ada seorang pernah kita berobrol-ngobrol dengan orang tersebut. Terjadi sebuah diskusi. Mengatakan Nabi Muhammad juga bisa salah. Inna lillahi. Karena tidak ada hati kecinta pada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah hamba yang dijaga oleh Allah, dimuliakan di dunia dan di akhirat. Muliakan di dunia dan di akhirat. Di dunia bagaimana? Tidak ada pintu keselamatan kecuali melalui Muhammad SAW. Kalau pengen selamat Nabi Muhammad, pengen dicinta Allah Nabi Muhammad, disebutkan Allah. Kul, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad kepada umat, in kuntum tuhibbunallah, jika engkau mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka cintailah aku, yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu ya Rasulullah. Allah engkau mulianya diri, tidak ada pintu untuk mendapatkan kecintaan dari Allah kecuali kami harus ngikutmu ya Rasulullah, nirumu ya Rasulullah, menjadi engkau suri teladan bagi kami ya Rasulullah. Ini diagungkan Rasulullah di dunia dan di akhir. Di dunia dan akhirat, orang di dunia semua datang kepada Nabi Muhammad SAW. Datang memohon kepada minta pertolongan Rasulullah SAW. Dan bukan soal yang salah, bukan syirik. Banyak orang datang minta tolong. Dan kita minta tolong pada orang hidup, boleh akhi tolong pada saya. Ya akhi tolong saya, berikan aku ini. Bukan suatu syirik. Dan nanti ketahuilah Allah memelihara Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat. Bagaimana di dunia? Kan Nabi Muhammad belum terlahir sudah dimuliakan. Dalam riwayat Nabi Adam melihat waktu Nabi Adam setelah melakukan tuh hal yang menjadikan beliau itu diturunkan dari surga, beliau melihat bahwasanya ada tulisan Allah di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Adam menyebut nama ini, semoga dibebaskan daripada apa yang mereka lakukan atau apa yang beliau lakukan. Karena Nabi Adam berkeyakinan tidak ada nama yang dijajar nama Allah kecuali nama yang sangat. Dan itu adalah nama cucunya yang bernama Muhammad SAW. Sudah dimuliakan dahulu Nabi Muhammad sampai terlahir, muliakan Nabi Muhammad di dunia dimuliakan, dan di akhirat nanti diulang kembali kemuliaan Nabi Muhammad, sehingga nanti di badangnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan para a'immah hadis meriwayatkan hadis bahwasanya Nabi Muhammad nanti ada jadi tumbuhan. Di saat manusia pada bingung, di saat manusia pada roh, di saat manusia pada gelis, mereka bingung mencari pertolongan. Datang kepada Nabi Adam, ya Nabi Adam, berikan kami pertolonganmu, syafaatmu. Nabi Adam mengatakan tidak. Datanglah kepada Nuh, mereka datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ternyata Nabi Nuh pun tidak memberikan pertolongan. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan pertolongan. Mereka datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa pun tidak bisa memberi pertolongan. Akhirnya datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Karena umatnya banyak, Nabi Isa itu ternyata Nabi Isa pun tidak bisa memberikan pertolongan. Dan Nabi Isa berikan isyarat, datanglah kepada itu. Kepada itu loh, cahaya itu loh orang. Siapa itu? Itu Nabi akhir zaman, barangkali dia diberikan pertolongan kepadamu. Berbondong-bondong usia di padang mahsyar yang dikumpulkan dari mulai Nabi Adam sampai akhir zaman, berkumpul saat itu datang kepada Nabi Muhammad dan minta kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, wahai Nabi akhir zaman, berikan kepada kami syafaatmu, pertolonganmu. Nabi Muhammad dalam berita mengatakan, iya li, syafaat diberikan oleh Allah kepadaku, maksudnya ada di tanganku. Akhirnya Nabi Muhammad melakukan sujud. Di saat Nabi Muhammad sujud, diseru, irfa ra'sak sal tu'ta wasfa' tusfa'. Angkat kepalamu, minta apa saja kau akan dikasih. Berikan syafaat kepada manusia semuanya. Setelah itu Nabi Muhammad memberikan syafaat. Subhanallah. Ini yang disebut dengan syafaat udma, syafaat yang paling agung. Dan ini sungguh benar apa yang dikatakan seorang imam ahli tasawuf bernama Imam Busiri dalam syairnya, wa ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwaka in mudufil hadithil amami. Wahai paling mulianya makhluk, tak ada tempat minta pertolongan kecuali dirimu ya Rasulullah.
Orang yang hatinya dengki kepada Imam Busiri, yang benci kepada Rasulullah, langsung menilai ini adalah syirik. Masa tidak ada tempat minta pertolongan kecuali Nabi Muhammad? Ini syirik. Ya tidak tahu Imam Busiri cerita apa. Memang kalau pemfitnah selalu seperti itu. Mencoba untuk menghadirkan fitnah, memprovokasi agar umat ini benci kepada Imam Busiri. Imam Busiri berkata begini, ya akramal khalqi wahai ya Rasulullah, wahai paling nyanyi makhluk, maliman aludu bihi. Tidak ada tempat untuk minta pertolongan siwaka kecuali engkau Rasulullah. Kapan ini? Kapan ini? Indah hudusil hadisil amang, terjadi satu kejadian yang luar biasa dahsyat. Kapan itu? Hari kiamat. Jadi dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu di padang mahsyar tidak ada siapapun yang bisa memberikan pertolongan dari hamba Allah kecuali siapa? Muhammad. Ini maksudnya Imam Busiri begitu. Di saat itu ya Rasulullah, alangkah mulianya engkau. Ternyata pertolongan semuanya tak ditutup oleh Allah kecuali melalui engkau. Allah bisa memberikan pertolongan melalui Musa. Allah bisa memberikan pertolongan melalui Nabi Ibrahim. Allah bisa memberikan pertolongan kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah bisa memberikan pertolongan kepada Nabi Nuh atau Nabi Isa alaihissalam. Tapi semuanya tidak dilakukan oleh Allah karena Allah mengulang kemuliaan Nabi Muhammad. Tidak ada pintu pertolongan kecuali engkau Muhammad. Nabi Muhammad ya jadi sungguh benar ya Rasulullah, sungguh mulianya engkau ya Allah. Tidak ada tempat tak pertolongan kecuali engkau. Ayo yang mengkritik Imam Busiri suruh minta pertolongan siapa kepada siapa? Hah? Di akhirat nanti minta pertolongan kepada siapa? Tidak ada pintu untuk minta pertolongan kecuali melalui Rasulullah. Ya akramal khalqi wahai paling banyak makhluk, maliman aludu bihi. Tolong barangkali ada satu buku anti maulid dan sebagainya biasanya membawa ini lihat, dipotong dan dipalsukan. Ketahuilah kejujuran ini penting wahai kaum muslimin dan muslimat. Imam Busiri tidak berkata begini, ya wahai Tuhan, wahai Nabi Muhammad yang jadi Tuhanku, tidak. Dan ini bukan kultus tapi bersirat tentang hakikat. Itu kan terjemahan dari hadis ini sallallahu alaihi wasallam yang panjang, maksudnya tidak ada yang bisa memberikan syafaat, bukan nasyar. Syafaat itu kan pertolongan. Tidak ada yang memberikan pertolongan di padang mahsyar kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus dihadirkan sebagai umat itu terburu-buru. Ini sesat, ini bid'ah dan sebagainya. Akan tapi kami hadirkan acara ini untuk menyikapi bedaan ini. Jadi Anda bisa memilih. Ada orang yang anti perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda doakan semoga Allah memberikan bimbingan. Tapi ingat yang merayakan Maulid Nabi, ayo mulai saat ini harus persiapkan. Mana kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketahui cinta kepada Nabi Muhammad. Mengikuti belum tentu cinta. Orang mengikuti belum tentu cinta, tapi kalau orang cinta pasti mengikuti, jangan dibalik. Orang sunnah yang penting mengikuti ittiba Nabi, ittiba mengikuti. Mengikuti Nabi Muhammad bisa saja karena pura-pura. Orang munafik sholat seperti sholatnya Rasulullah. Orang munafik puasa seperti puasanya Rasulullah, tapi hatinya tidak cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah cinta akan mengikuti cinta Nabi Muhammad, cinta yang lainnya. Barang ada sebuah kampung, ada seorang anak gadis, kayaknya niru, mulai bajunya niru artis yang dilihat di semua televisi. Karena itu, karena dia mengidolakan ada cinta. Kalau sudah ada cinta itu bakal niru, pun kulitnya beda, dia pengen menyamakan. Semuanya akan kadang orang menilainya adalah aneh. Mas kulitmu seperti itu, pakai lipstik seperti itu, ilmu begitu, bajunya begini. Karena dia pengen niru. Pengen niru, kalau sudah sah pasti meniru. Tapi kalau orang meniru, belum tentu mencintai. Niru bisa pura-pura. Ya, bisa berpura-pura. Orang meniru. Maka dari itu cinta yang dihadirkan. Anta ma'aman ahta. Engkau bersama siapa yang engkau cinta. Ini adalah gambaran bagaimana perayaan Maulid sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang perlu kita hadirkan dan merayakan perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu nanya apa? Bergembiralah atas kehadiran Nabi Muhammad dengan sesuatu yang diridhoi oleh Nabi Muhammad. Ungkapkan kegembiraan Anda dengan sesuatu yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan misalnya bersedekah, adanya pembacaan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada pembacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada barangkali festival sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perlombaan menulis sejarah, mengulang penulisan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau perlu membuat syair sanjungan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang mencoba, la tutruni kama aratin nasara, jangan kau kultuskan aku seperti orang Nasrani mengkultuskan Isa. La tutruni kama aratin nasara Isa bin Maryam, jangan kau kultuskan aku seperti orang Nasrani mengkultuskan Isa. Ini yang digunakan oleh orang yang mencoba menjauhkan kita dari Nabi Muhammad SAW. Jangan kultuskan Nabi Muhammad, jangan kultuskan Nabi Muhammad. Seperti Nasrani mengkultuskan, cobalah lihat. Orang Nasrani mengkultuskan Sayyidina Isa bagaimana? Menganggap Isa adalah anak Tuhan. Pernahkah kita mengatakan Nabi Muhammad anak Allah? Tidak pernahkah sanjunglah Nabi Muhammad sesup Anda, sebisa Anda, maka kelah sanjungan Anda itu asalkan tak sampai mengangkat derajat Nabi Muhammad, derajat Tuhan, maka itu boleh saja. Ya akrafal dan yang lain sebagainya. Ada orang coba
Ya mungkin karena Allah tidak memahami bahasa, atau mungkin karena jarang baca sejarah Nabi. Banyak mencoba mengkritik ya, mulai dari Busi, dari ini, dari banyak, dari naman syair-syair para penjaga dahulu tentang Nabi Muhammad SAW mencoba untuk mengkritisi. Tapi kalau kita perhatikan, ya Allah, alangkah dangkalnya pemahaman mereka tentang syair. Jadi syair itu ada makna dan dituju oleh pengarangnya. Begitu enaknya menerjemah. Ini banyak ahli fitnah yang semacam itu. Maka kami perlu hadirkan pada kesempatan ini agar menyiapkan. Ayo, mumpung ini lagi kita masuki Maulid Nabi SAW. Kalau waktunya Maulid Nabi, tinggal orang yang tinggal mengadakan acaranya saja. Maka kami sengaja kita hadirkan jauh-jauh hari agar punya persiapan. Ayo, yang belum punya uang, ayo nabung sekarang. Untuk apa? Perayaan Maulid Nabi SAW. Untuk gembira atas Nabi Muhammad SAW. Kalau nyembelih sapi, nggak bisa kambing, nggak bisa adalah ayam, nggak bisa telur dadar lah. Bergembira kepada Nabi Muhammad SAW. Dan niatkan segala kebaikan karena Anda bergembira kepada Rasulullah SAW. Ini adalah hujjah tentang perayaan Maulid Nabi SAW. Kemudian jangan tergiur. Kalau tadi ada orang kadang-kadang mengkritik tanggal 12 Rabiul Awal bukan kelahiran Muhammad. Ya Ustaz, aku tidak memperingati tentang hari dan tanggal. Tapi kita memperingati tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bergembira atas kelahiran Muhammad. Ada yang mengatakan, yang pertama kali melakukan perayaan Maulid Nabi adalah si A, si B, ini adalah orang ini, orang ini. Saya tidak perlu dengan itu semuanya. Kami hanya perlu bahwasanya aku harus bergembira dengan Nabi Muhammad. Kami tidak niru siapa-siapa, tapi kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Ada dihubungkan. Dipikir kalau orang merayakan Maulid Nabi Muhammad, misalnya ada kelompok dari kelompok akidah lain, baik itu Syiah atau yang lainnya, misalnya merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itu katakan, kamu niru-niru. Ya tidak dong. Pohon kelapa yang tumbuh di Pontianak bukan berarti niru pohon kelapa yang ada di Jawa. Semuanya punya. Bukan berarti kalau ada orang Yahudi melakukan sesuatu, lalu kita melakukan sesuatu, kita niru. Ya tidak. Kita bergembira kepada Nabi Muhammad karena ini ajaran Nabi Muhammad menyuruh kita bergembira karena Nabi Muhammad adalah rahmat. Dan karena adalah dengan macam-macam. Tidak harus dengan model satu warna. Boleh, terserah. Barangkali ini Anda orang yang banyak duitnya, ya Allah. Di dalam bulan Maulid Nabi ini aku tidak ingin mengadakan acara rame-rame kayak begitu. Aku tidak punya waktu, aku akan bagi duit saja satu kampung, tak kasih 1 juta. Karena gembira dengan Nabi Muhammad SAW. Nah enggak, boleh. Jadilah makna yang harus kami hadirkan. Dan mohon maaf, barangkali di antara para pendengar yang mulai ragu tentang perayaan Maulid Nabi, coba Anda simak lagi. Apa yang kami sampaikan tadi. Ini didikan bukan dari siapa-siapa, tidak ngarang. Yang kita sebutkan adalah Allahu Ta'ala. Lihat. Falladzina amanu, tidak cukup beriman bihi wa azruhu, mengagungkan Nabi Muhammad. Iman beda mengagungkan. Orang beriman tapi tidak mengagungkan. Mengagungkan tok tapi tidak. Wa nasaruhu, memberikan pertolongan. Setelah itu wattaba'u, mengikuti. Masya Allah. Kalau sudah ada iman, mengagungkan Nabi Muhammad, berusaha untuk menolong Nabi Muhammad, maka pasti akan secara otomatis kerinduan untuk mengikuti Nabi Muhammad luar biasa. Ini ada dengan tidak cukup beriman. Tidak juga mengikuti, tapi ketahuilah bahwasanya mengagungkan adalah adat sendiri dan ibadah. Mengagungkan sesuatu yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kami hanya ingin menghilangkan keraguan, tapi jangan sampai Anda merayakan perayaan Maulid Nabi yang menjadikan Nabi Muhammad murah, misalnya dengan konser, dengan joget-joget, dengan Masya Allah sesuatu, atau barangkali yang bertemunya laki dengan perempuan tanpa batas sehingga berdempet-dempet dan sebagainya. Rasulullah kan tidak senang dengan yang demikian. Lakukan sedikit Anda baca salawat kepada Rasulullah. Salawat yang banyak gitu saja. Dan mohon barangkali kita perlu setiap rumah tangga itu membuat satu insya Allah nanti program dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah akan membuat satu selembaran yang intinya apa, setiap keluarga dituntut kalau saya mewajibkan untuk dirinya sendiri, bukan syar'i, tapi wajib karena dia mewajibkan. Misalnya apa? Aku, keluargaku harus membaca salat Nabi 2 juta. Caranya apa? Dibagi. Anaknya 10 misalnya. Jadi dibagi, kira-kira dalam bulan ini habis enggak? Jadi setiap hari laporannya, nak dapat berapa? Membaca salawat dari Rasulullah SAW. Salawat Nabi ibadah murah tapi murah. Gampang, tapi Masya Allah pahalanya besar. Yang enggak dapat jodoh, segera dapat jodoh. Yang kurang cerdas diberi kecerdasan. Yang susah jadi ini. Semuanya karena salawat Nabi SAW. Jadi dengan salawat luar biasa. Berbanyak salawat. Dan Masya Allah, salawat Nabi. Man sallallahu alaihi marratan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa bersalawat kepada Rasulullah sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya berapa kali? 10 kali. Allah bersalawat 10 kali. Dan salawat Allah itu seperti apa? Walladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu. Allah yang bersalawat kepadamu dan malaikatnya. Untuk apa? Salawat Allah itu maknanya seperti apa? Apa yang dirasakan oleh seorang hamba yang telah disalawati oleh Allah Subhanahu wa taala? Liyukhrijukum
Liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan engkau dari kegelapan ekonomi, kegelapan kebodohan ilmu, kegelapan hati yang susah, ilan nur, kepada cerah. Ini Allah yang berfirman, kurang apa? Sholawat Nabi. Kadang ada orang kalau bicara keutamaan sholawat, astaga itu bid'ah sesat. Kurang apa? Kalau orang baca sholawat Nabi rezekinya banyak. Dari mana caranya? Kurang jelas. Liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur, mengeluarkan engkau dari kegelapan menuju terang benderang, menuju cerah, cerahnya hati, cerahnya ekonomi, cerahnya segala macam. Bacalah salawat kepada Nabi Muhammad yang banyak. Ini barangkali gambaran secara umum agar kita punya persiapan kelak di saat bulan Maulid Nabi SAW. Memang tidak harus nunggu bulan Maulid, tetapi kami khawatir biasanya ada musuh-musuh Nabi Muhammad itu saat ini sedang mulai kasakusuk, mengantisipasi jangan rayakan Maulid Nabi, hentikan. Kita sebaliknya, ayo perayaan Maulid Nabi, tapi ingat bukan dengan sesuatu yang dimurkai oleh Rasulullah SAW. Kalau merayakan gede-gedean jangan sampai ngutang-ngutang. Dan juga kami, insya Allah, kami undang untuk semuanya, kami akan mengadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW tanggal 3 Rabiul Awal atau tanggal 6 Februari, tanggal hari Ahad, mulai jam 9 sampai selesai. Dan diundang kepada semuanya, tujuannya apa? Agar Anda mendoakan, kemudian semoga itu adalah rombongan yang bakal dilihat oleh Rasulullah dan kelak dipimpin Rasulullah SAW menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggal 6 Februari. Ini adalah, tapi masih jauh, beda penjauh kami siapkan pada saat ini. Dari manapun insya Allah. Di situ ada banyak acara, dan insya Allah acaranya semuanya kita kemas acara syar'i, mulai dari pembacaan sejarah Nabi Muhammad SAW, kemudian setelah itu membaca sejarah Nabi Muhammad SAW, membaca keutamaan Nabi Muhammad, kemudian juga di situ ada pembacaan sholawat kepada Rasulullah, sejarah Nabi Muhammad, dan juga ada petuah-petuah dari ulama, kemudian lebihnya itu silaturahmi. Kemudian dari itu membuktikan bahwasanya aku adalah pecinta Rasulullah SAW, membuat satu syiar, dan Nabi Muhammad ketahuilah menyaksikan kita semuanya, dan semoga itu menjadikan sebab kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah pemirsa Cirebon TV dimanapun Anda berada, demikian tadi pemaparan apa yang telah disampaikan oleh guru kami Buya Yahya tentang junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan pemirsa, kami nantikan partisipasi pemirsa untuk menanyakan, barangkali ada sedikit keraguan, maka silakan dipertanyakan. Tentunya di 0231 375 5333. Namun jangan kemana-mana dulu pemirsa, karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Memasuki sesi tanya jawab, terlebih dahulu kami menyampaikan kepada pemirsa dan mengajak serta mengundang pemirsa Cirebon TV dimanapun Anda berada untuk dapat menghadiri acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW, yaitu di Pondok Pesantren Al-Bahjah, Jalan Pangeran Cakrabuana, Sendang Sumber, tepatnya pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2010, dimulai pukul 8 sampai dengan pukul 11.30. Dan juga kami kembali mengingatkan dan mengundang pemirsa semua untuk selalu menghadiri majelis taklim guru kami Buya Yahya, yaitu diantaranya setiap hari Senin malam Selasa pukul 20 sampai dengan 21.30 di Masjid Raya At-Taqwa, dan setiap Sabtu malam Minggu di Masjid Raya Al-Mustaqim, Warung Pleret, pukul 20 sampai dengan 21.30, serta hadirilah majelis Sabtu dan Ahad pagi, yaitu di Pondok Pesantren Al-Bahjah, Sendang Sumber, setiap pukul 6.30 sampai dengan pukul 8 tepat waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, akhirnya mari sama-sama pemirsa yang ingin berpartisipasi, bertanya ataupun menambahkan dari yang telah disampaikan oleh guru kami berikan pertanyaannya di 0231 375 5333. Kami ulangi di 0231 375 5333. Ya, sambil kita menunggu pertanyaan dari pemirsa Cirebon TV. Terdahulu, siapa sudah ada penelponnya masuk? Baik, kita angkat saja. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Bapak Iman. Iman. Iya. Di mana, Bapak? Di Talun. Bapak Iman di Talun. Apa pertanyaannya, Pak? Ini pertanyaannya, Pak, saya mau tanya, itu kalau hukumnya maulid itu apa? Hukum maulid? Iya, hukumnya maulid Nabi itu.
Hukum maulid yang Nabi. mengatakan bahwa hukumnya itu bid'ah seperti itu. Terus yang kedua, kalau kitab sejarah Nabi Muhammad itu kitabnya apa itu ya? Yang lengkap itu. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita nantikan penanya berikutnya. Kita terima 3 penanya sebelum dijawab oleh guru kami. Baik, penanya bisa di 0231 375 5333. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan hamba Allah Dengan hamba Allah. Apa pertanyaannya, di Pak? Cirebon. Pertanyaannya, Bapak? Ini mohon maaf pertanyaannya di luar dari pembahasan. Iya, mangga. Ini saya membaca di Al-Quran itu ada surat Az-Zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Az-Zaniyatu la yankihuha illa zaniyatan aw musyrikah. Itu penafsirannya gimana, Bu? Baik. Apa orang yang berzina itu dapat orang yang berzina juga? Sekian terima. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang berikutnya yang terakhir sebelum dijawab oleh Guru Ibu Yahya, kami nantikan di 0231 375 5333. Baik, pemirsa, kami nantikan kembali satu penanya lagi sebelum dijawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak di mana, Bapak? Dengan Eka di Kesambi. Mohon diulang. Dengan Eka di Kesambi. Di Kesambi ya? Iya. Mangga pertanyaannya, Pak. Ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya masalah ini kan apa namanya Mulut Nabi itu sejarah Nabi segala macam. Kebetulan yang kita tahu kebudayaan kita memang Mohon diulang, Pak. Mulut Nabi itu kan Hmm? kontrinya aja kayak ada pesta yang kurang enak seperti Tentang apa, Pak? Pesta. halo? Iya. Agak dekat sedikit, Pak, dengan mikrofonnya agar jelas. Oh iya. Iya, pertanyaannya singkat aja. Sekarang ini kan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan dia Islam, tetapi dia bukan Islam, telah menyimpang dari ajaran-ajaran Nabi. Gitu. Gimana misalnya untuk masalah itu? Masyarakat kita emang agak jauh terhadap tentang ajaran Islam yang sesungguhnya. Ibaratnya banyak sekali Islam yang telah dibenceng-bencengkan gitu. Gimana masyarakat kita untuk hal itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu ya, sudah ada 3 penanya, Bu ya. Yang pertama tadi mengatakan tentang hukum Maulid Nabi, Bu ya. Karena ada yang mengatakan bahwasanya itulah bid'ah. Baik, subhanallah. Maulid Nabi kita harus tahu dulu. Al-hukmu al-syai'i far'un an tasawwurihi. Dalam kaidah dalam bahasa. Kalau kita menghukumi sesuatu, kita harus tahu apa yang akan kita hukumi dan apa hukum. Haram itu adalah sesuatu dilarang oleh Allah. Bid'ah adalah sesuatu yang dan yang akan kita hukumi apa? Coba, inisinya akan kita hukumi apa? Coba, perayaan Maulid Nabi itu maknanya apa? Coba dicermati. Perayaan Maulid Nabi adalah maknanya membangkitkan kegembiraan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu makna. Ada pun caranya ini yang selesai. Kegembiraan kepada Nabi Muhammad ini adalah harus. Wajib hukumnya. Ingat, dan alangkah berbahayanya yang mengatakan ini adalah bid'ah. Kalau memang bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad ada salah, berarti yang benar apa? Benci. Astagfirullahaladzim, Nabi melahir gitu. Coba, kelahiran Nabi Muhammad orang benci. Jadi ini, bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad ini adalah suatu kewajiban sebagai orang yang beriman kepada Nabi Muhammad. Bergembira, Masya Allah, bercerita tentang kelahiran Nabi Muhammad dengan berbinar-binar. Berseri-seri. Karena gembiranya itu. Kalau ada yang mengatakan bergembira dengan Nabi Muhammad adalah bid'ah, apa haram, maka ketahuilah keluar dari agama Nabi Muhammad SAW. Hukumnya, merayakan Maulid Nabi, kelahiran Nabi Muhammad adalah, hukumnya adalah wajib, biarpun sekecil untuk diri kita sendiri. Kemudian bisa kita gedekan, wajib hukumnya. Bagaimana bergembira? Allah sendiri beritakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika faru." Qul, katakan Muhammad, perintah.
Bifadlillahi wa birahmati, dengan keutamaan Allah dan rahmat Allah hendaknya mereka bergembira. Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan perintah dari Allah tidak bisa dipungkiri. Harus, namanya wajib. Cuman caranya. Tanya apa? Ini harus. Caranya bukan dalam nangkap konser. Bukan. Caranya adalah dengan menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Caranya membaca sejarah Nabi. Sunnah diperintah Allah. Kemudian membaca sholawat banyak. Bersedekah. Jadi maulid Nabi hukumnya adalah wajib. Tapi kalau bersedekah hukumnya sedekah mas sunnah. Tapi perayaan Nabi Muhammad secara umum adalah wajib. Dan tidak bisa tidak. Kalau ada yang mengatakan bergembira dengan Nabi Muhammad adalah bid'ah, na'udzubillah. Berarti lawan yang benar, coba difahami. Berarti membenci kelahiran Nabi Muhammad adalah sunnah. Innalillah. Oh, Allahu Akbar. Subhanallah. Ta'ala dicermati wahai kaum muslimin. Kalau ada orang dididik mengatakan bid'ah ini, barangkali memang perlu kita duduk manis dengannya. Jelas ada perayaan maulid Nabi itu kan bid'ah, Ustaz. Memang ada sebagian bab perayaan Nabi penyeleweng. Jangan disalahkan perayaan maulid ini, kita salahkan penyelewengannya dong. Orang harus cerdas. Kalau ada pohon mangga, ya Allah berbenalu, pangkas mangganya atau benalunya ya Ustaz? Pohon mangga itu berbuahnya, cuma tiba-tiba ada benalunya. Oh, saya kurang ajar. Pangkas pohon mangganya. Sakit atau tidak? Sakit. Kalau cerdas bagaimana? Benalunya yang dipangkas. Jadi bergembira dengan Nabi Muhammad itu sesuatu yang luar biasa, pohon keselamatan. Ada benalunya, perayaan yang salah. Kok membaca sahabat Nabi? Ada namanya bid'ah itu ya, bid'ah. Dari mana itu semua Ustaz? Tolong. Jadi merayakan maulid Nabi adalah wajib. Karena perayaan maknanya bergembira dengan Muhammad. Ada pun caranya tidak harus seperti cara dia berakan rame-rame di masjid atau lapangan. Bukan, terserah sesuka Anda, yang penting diantaranya bersedekah. Sedekah 1 juta yang dibagi-bagi dulu. Masya Allah, luar biasa. Ini banyak yang hadir semuanya dapat 1 juta semuanya. Baik, itu adalah perayaan maulid Nabi, hukumnya wajib. Kalau ada, mohon maaf jelas. Kalau ada merayakan mengatakan perayaan maulid Nabi Muhammad adalah bid'ah, berarti na'udzubillah. Berarti lawannya, kebalikannya berarti apa? Benci. Benci dengan kelahiran Nabi Muhammad adalah Allahu Akbar. Tidak disadari kalimat yang mereka ucapkan. Ayo kembali kepada pendidikan Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian yang kedua Bu ya, tentang kitab sejarah yang lengkap Bu ya. Masalahnya ada sirahnya Ibnu Hisham. Ada sirah. Sebenarnya kalau berbicara kepada hadis Nabi itu banyak cerita. Cuma ceceran ya, tidak rapi. Maka Nurul Yakin. Ada yang bagus di akhir zaman ditulis oleh seorang al-fadil, oleh Syekh Sufi Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, namanya Fiqhus Sirah oleh Dr. Buti. Anda baca itu indah sekali itu. Dr. Buti, Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Nah ini coba, semua karangan beliau adalah dibaca, luar biasa. Ada Bu ya di Cirebon? Ada, terjemahannya sudah ada, bagus. 80.000 atau apa, itu indah sekali. Di samping itu disisipkan dengan masalah-masalah fikih, kejadian apa dalam hal ini. Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti itu adalah, ini harus wajib, buku wajib untuk punya sejarah Nabi Muhammad SAW. Buku wajib, karena sudah diulas dari bahkan dimasukkan nanti ada subhat atau hal-hal yang bermasalah dijelaskan oleh Profesor Dr. Al-Alim Al-Alam Al-Wali Muhammad Said Ramadan Al-Buti, Dr. Buti, itu saja. Dan bisa juga dilihat di webnya www.bauti.com. Itu adalah, Masya Allah, orang alim besar dari Syam dan Dimashq. Baik Bu ya, kemudian yang pertanyaan yang berikutnya dari hamba Allah menanyakan tentang ayat suci Al-Quran. Oh, tentang masalah zina atau zina. Baik, ini adalah masanya. Kalau seorang pezina tidak akan menikah kecuali dengan pezina atau seorang musyrik. Itu sebetulnya, ini ada dipahami oleh sebagian para a'immah. Di antaranya riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, maka haram menikahi orang yang pernah berzina. Ini. Tapi ulama lain menerjemahkan, memberikan makna penafsiran yang beda. Secara gamblang penafsiran sederhana begini. Kalau pezina, yang menikahi adalah orang yang zina. Pezina yang menikahi adalah orang zina. Maka dari itu hati-hati dari zina. Maksudnya pezina menikahi orang zina adalah orang, kalau sudah dirinya adalah pezina dan sampah di masyarakatnya, maka bagaimana pilihannya nanti? Mau menikah dengan orang baik, minder dan sebagainya, paling ketemu dengan orang yang sama-sama pernah berzina. Karena rendah akan mendapatkan yang rendah, maka jangan menjadi rendah. Akan tetapi kalau orang pernah berzina lalu tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bercerita kepada siapapun, dia mendapatkan orang mulia. Tapi orang yang pernah berzina tapi tidak pernah malu dengan zinanya,
Itu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, "Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun." Semua umatku itu selamat kecuali mereka yang terang-terangan. Di antaranya terang-terangan maksiat, terang-terangan dalam zina. Bagaimana orang terang-terangan dalam zina? Enggak ada orang terang-terangan dalam zina, enggak ada orang berzina di perempatan jalan atau di tengah alun-alun, biarpun di Amerika sana enggak ada. Akan tapi yang dinamakan orang terang-terangan di dalam berzina adalah orang yang melakukan zina di malam hari, kemudian bercerita di esok hari. Alangkah rendahnya orang itu. Nah itu kalau sudah begitu mereka akan sebagai orang yang suaminya adalah zina. Ya. Siapa yang mau dengan orang yang tidak malu berzina? Ya, siapa yang mau dengan orang yang tidak malu berzina? Coba jujur. Yang mau adalah orang yang berzina. Ada orang soleh, orang baik, tahu ini puan murahan berzina, mungkin ia menikahi. Kecuali dalam keadaan tertentu untuk menolong untuk apa? Tapi kalau karena cinta, karena ya enggak dong. Bagaimana dia berzina? Sama seorang wanita soleh tahu laki-laki ini berzina suka ini, mustahil dia bisa cintainya. Maka ini maknanya. Jadi orang berzina umumnya dapat orang yang berzina atau orang musyrik. Na'udzubillah. Maka itu adik-adik kami yang kami cintai, jaga kehormatan. Jauhilah taqrabuz zina. Jauhi namanya zina, mengerikan. Karena akan dihukum oleh Allah di dunia dan di akhirat kalau tidak segera tobat. Itu adalah makna umum. Orang pezina umumnya mendapatkan pezina. Tapi kalau sudah tobat, Allah tutup dan nanti akan mendapatkan orang yang baik. Maka segeralah tobat. Siapapun yang pernah terjerumus zina dan busuknya zina, maka tutup aib itu dengan berserah kepada siapapun dan kembalilah kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Sehingga setelah Anda ditutup dengan pengampunan Allah, maka gelar perzina bagi Anda sudah tidak ada, maka Anda mendapatkan orang soleh. Kalau Anda masih tetap dengan kenistaan yang Anda lakukan atau kehinaan yang Anda lakukan siapapun, maka ketahui Anda akan mendapatkan orang yang hina. Ini, maka ketahuilah, ayo kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bantu siapa yang terjerumus dalam zina, ayo kembali kepada Allah. Kita tolong dengan mengembalikan mereka kepada Allah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan yang berikutnya yang terakhir Bu ya, tentang menyikapi kelompok-kelompok Islam yang menyimpang dari syariat. Cuma tadi awalnya ada saya malah masalah jauhnya mereka dari sunnah Nabi Muhammad SAW kayak begitu. Iya. Kalau dari Nabi Muhammad SAW, dari sunnah Muhammad, orang banyak meninggalkan sunnah Nabi dan ini prihatin. Kan tapi sebabnya sebenarnya sangat jelas. Kenapa orang jauh dari sunnah Nabi Muhammad SAW? Mohon maaf ada di antara hadiri para pendengar yang para pemirsa yang senang bola, tokoh bola. Kita tidak bicara Islam dulu. Tetangganya senang dengan siapa dulu tuh zaman dulu tuh, tokoh Maradona anggap saja. Kan? Besok beli kaosnya siapa? Maradona. Syarat tentang berapa duitnya? Maradona. Sepatunya kayak apa? Maradona. Rambutnya bagaimana? Maradona. Kenapa? Karena sudah cinta kan dengan Maradona semuanya. Tapi ini Ustazah, adik-adik putri ini yang nggak kenal Maradona, yang nggak cinta Maradona, ngapain beli kaosnya Maradona? Betul nggak? Ada apa perlunya potong rambut kayak Maradona? Yang tidak kenal tidak keliru, yang tidak mencintai ada perlunya. Jadi ini loh permasalahannya, kenapa umat Nabi Muhammad dari sunnah Nabi Muhammad SAW? Karena sudah tidak disambungkan dengan Nabi Muhammad. Sudah tidak ada kecintaan dengan Nabi Muhammad SAW, maka mudah mereka melanggar. Nah inilah perayaan Maulid Nabi, maknanya adalah mengembalikan kita kepada kecintaan kepada Rasul. Yang mencintai akan mencari informasi. Kalau orang benar cinta kepada Nabi Muhammad, sampai satu ketika salah satu sahabat Nabi SAW tidak mau makan semangka, padahal tahu Nabi Muhammad makan semangka. Ditegur oleh temannya, Pak, kenapa kamu tidak mau semangka? Padahal semua makan semangka. Jawabnya apa? Aku tidak makan semangka karena aku tidak tahu gimana caranya Rasulullah. Jadi pengen cara makannya niru Rasulullah, cara berjalan niru Rasulullah. Karena berangkat dari cinta. Maka dari itu yang perlu kita tumbuh subur ke makna kecintaan. Kita hadir di hati anak kita bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana perilaku Nabi Muhammad, bagaimana pantun Nabi Muhammad, bagaimana mengajari kita berbakti ke orang tua, bagaimana Nabi Muhammad mengajari kita mencintai antara suami istri, bagaimana Muhammad mengajari bagaimana tanggung jawab pada anak, bagaimana Nabi Muhammad mengajari bagaimana kita dengan saudara, bagaimana Nabi Muhammad mengancam yang mutus tali persaudaraan neraka, bagaimana Nabi Muhammad mengajari kita bertangga, bagaimana Nabi Muhammad mengajari kita dengan bantu. Ini setelah kita pelajari kekaguman, subhanallah, pendidikan Nabi Muhammad luar biasa. Ini kita baca dari sejarah bagaimana Nabi Muhammad perilaku. Setelah itu ada kecintaan. Kalau sudah cinta, maka ketahuilah secara otomatis akan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi sebab permasalahan kenapa umat Nabi Muhammad jauh dari sunnah Nabi Muhammad, karena mereka jauh dari kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, pemirsa Jabon TV, kembali kami. Oh, mungkin ada satu pertanyaan Bu ya, menyangkut tentang kelompok yang menyimpang dari syariat itu Bu ya. Ada beberapa kelompok Islam yang ditanya di terakhir. Oh baik, kalau ada kelompok yang menyimpang dari syariat Nabi Muhammad, memang begini kaidahnya. Kalau kita melihat orang lain secara
zahir atau akto, dia melanggar syariat. Pertama kali yang harus kita lakukan adalah recek. Mengecek jangan-jangan kita yang salah. Maka kita jangan serta-merta mengatakan orang lain bid'ah, kita cek kembali. Jangan-jangan kita yang salah. Dan banyaknya orang semacam ini. Anda melihat kelompok lain salah, itu kesempatan untuk belajar lebih jauh. Kesalahannya dalam hal apa? Setelah kita tahu bahwasanya dia salah, ya, maka ada 3 marhalah ya. Ini berbicara masalah cara berdakwah ya. Pertama kali kalau kita melihat orang lain melanggar syariat Nabi Muhammad, pertama kali harus kita lakukan, kita cek kembali. Jangan dia punya hujah. Kalau punya hujah kan itu masalah khilafiyah. Orang masalah, ini kayak masalah maulid misalnya, orang yang anti maulid Nabi tanya dulu, yang merayakan maulid Nabi maksudnya kayak apa? Ya, kita gambarkan dari awal akhir. Asal tahu saja bahwasanya ada bagian dari orang yang melaksanakan maulid Nabi lalu menggunakan hujah hadis, ada sebaik menggunakan hujah palsu, bukan semuanya. Maka dari itu wahai para pecinta maulid yang sering merayakan maulid Nabi, Anda tidak perlu mendatangkan hadis palsu. Barangkali yang akan disampaikan tadi sudah cukup. Kadang Anda membawa hadis suman adzama maulidi wajabat syafa'at, karena siapa mengagungkan hari kelahiranku mendapat syafaat. Dari mana? Ini bukan hadis Rasulullah SAW. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyabtambau maq'adahu minan nar, yang berusaha dusta kepada Nabi Muhammad neraka. Tidak perlu kita bawa hadis palsu. Cukup Al-Quran yang kami sebutkan tadi. Sebut keabsahan yang kami sebutkan, selesai. Tapi ada sebagian dari kita membawa ini. Lah kadang orang yang anti misalnya maulid Nabi SAW itu picik melihatnya. Dilihat dari hadis palsu itu. Itu yang merayakan Nabi Muhammad bawa hadis palsu nih. Hadis palsu ada bukan. Kita punya hadis sahih. Al-Quran lagi, Masya Allah, kurang apa? Dan sangat jelas bukan memalsu data, lihat. Rahmat. Di Muhammad rahmat. Kita tuh bersumber di atas rahmat. Semuanya sangat jelas. Nah, kalau melihat orang lain yang berbeda dengan kita, maka cek. Jangan-jangan yang salah kita. Pelanjur kita nyalain kan malu dong. Saya punya hujah ternyata. Kita sudah terlanjur nyalain orang, kamu bid'ah tetap masuk neraka. Katanya Pak, hujahnya lebih hebat dari kita. Karena yang kita baca hanya buku kecil itu, kayak primbon, ya, yang dibagi-bagi gratis. Setelah itu seolah sudah kita tahu Al-Quran hadis Nabi SAW. Seolah yang paling pintar orang sekampung. Semuanya bid'ah salah. Kalau melihat kejadian seseorang, dilihat di primbonnya. Bid'ah. Musibah. Bukan begitu caranya, akan tapi dengan kaji secara ilmiah. Kalau Anda ahlinya kaji. Kalau Anda tidak bertanya kepada ahlinya. Dan madda husnulun. Prasangka baik kepada ulama. Orang yang berbeda dengan kita. Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Gurunya Imam Malik ada madda husnulun. Dasar husnulun. Sehingga bisa bangun sebuah komunikasi yang bagus. Setelah terbukti misalnya. Orang yang salah itu benar-benar salah. Kita pun tidak boleh serta-merta mencaci maki. Apalagi di radio. Ya. Akan tapi kita harus berhusnulun. Kita tanya, sudah tahu tahu tidak kalau dia? Ini yang kedua. Kalau dia tahu yang salah, maka kita perlu argumentasi. Kalau dia belum tahu kalau dia salah, cuman kita nunjukkan ini yang benar. Gak usah dicaci. Pak, benar ini. Itu tak usah paham kalau dia salah. Kadang kita tidak sadar, dasar kamu masuk neraka, bid'ah masuk neraka. Subhanallah. Kalau seandainya ini sudah benar salah, caranya pun halus. Ini adalah setelah itu apa? Kalau memang harus diisi dialog. Dialog lu kapan? Di saat ada kekeras kepala dari seseorang. Jangan dianggap dialog itu adalah salah. Oh enggak. Dialog adalah menjidal, itu adalah bukan pekerjaan yang baik. Tapi ada bagian orang yang harus dijidali. Imam Abu Hasan Asy'ari dan ulama-ulama besar, Imam Ali mendebat orang Khawarij, debat sama Khawarij. Karena orangnya keras kepala, pengku, enggak bisa diingatkan, harus supaya orang tahu. Tapi bukan setiap debat. Kemudian setelah debat kok enggak mau, baru mubahalah. Mubahalah itu setelah debat ya. Setelah debat orang yang keras kepala diberi tunjukkan kebenaran masih nggak mau. Tuh kita aja mubahalah. Tuh belum apa-apa sudah mubahalah. Ini kejadian tuh ada beberapa waktu yang lalu ada orang ngajak mubah. Ini kan aneh. Yang mundur diri dan sebuah dialog siapa misalnya. Nah mubahalah misalnya unik coba. Coba baca mana marhalah mubahalah. Mubahalah itu kalau Anda mengetemukan orang ahli kebatilan, orang sudah diberi petunjuk yang benar nih, kok masih nggak mau. Baru itu mubahalah. Ternyata kasusnya kebalik. Sudah tunjukkan ini yang benar, nggak mau. Malah itu yang ngebalah. Kan lucu. Ada sebagian orang semacam itu. Kita doakan semoga Allah memberikan bimbingan pada mereka semuanya. Jadi, kalau menyikapi orang yang salah, jangan serta-merta Anda mencaci. Itu adalah kesalahan sebelum Anda melakukan kesalahan. Karena apa? Itu sebenarnya Anda melihat Anda yang paling hebat, Anda yang paling pintar, semua manusia rendah. Bukankah itu kesombongan yang dilarang oleh Allah, dan itu yang melakukan adalah iblis pertama kali. Husnudzon pada ulama. Baru setelah jadi sebuah komunikasi. Komunikasi bukan debat, tafahum. Kita ingin tahu seperti apa dan sebagainya. Bahkan ada suatu ketika orang yang memang anti maulid
orang yang anti tawasul dan sebagainya datang ke tempat kami. Waktu salah satu dari ustaz berkata, tapi ustaz janganlah kalau berdakwah dikit-dikit mencaci atau membid'ahkan orang. Langsung ada satu mengangkat suara, itu kan dakwah kami. Oh, berarti nggak bisa. Innalillah. Ketahuilah Anda jangan dekat-dekat dengan orang semacam itu. Kalau Anda pernah memberikan donatur kepada orang yang suka membid'ahkan, ketahuilah Anda akan membantu kejahatan mereka. Uang yang Anda titipkan bukan menghantarkan kepada kemuliaan. Kalau Anda membantu pada aliran sesat seperti itu, Anda akan rugi. Maka dari itu lihat, akan tapi ingat semuanya harus dengan sebuah tafahum, sebuah obrolan yang manis dulu. Barangkali ternyata masalah khilafiyah ini. Ada masalah khilafiyah, kalau masalah khilafiyah boleh saja. Kalau Anda tidak kunut, mangga tidak kunut. Tapi jelas ikut siapa? Ikut mazhab Abu Hanifah, mangga. Kita pernah punya guru Hanafi, tidak kunut, tidak ada masalah. Mereka juga tidak mempermasalahkan kami. Dan yang lainnya, tidak ada masalah. Jadi kalau masalah khilafiyah itu artinya apa? Anda boleh melakukan, Anda pun boleh tidak melakukan. Artinya di saat aku melakukan, mulut Anda harus diam. Sekarang caci maki, mulai dari yang namanya koran, mulai dari majalah, mulai dari radio, mulai macam-macam ceramah, khutbah, kerjanya nyaci maki orang lain, itu adalah ciri akidah sesat, yaitu yang dikit-dikit mencaci, belum pernah bertanya kepada yang bersangkutan. Kezaliman besar kalau Anda mencaci orang sebelum Anda bertanya. Baik pemirsa Cirebon TV, dimanapun Anda berada, kami nantikan lagi pertanyaan dan mungkin saran dari pemirsa semua di 0231 375 5333. Ya pemirsa, kami masih menantikan pertanyaan dari pemirsa. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Dengan Fauzi di Perumnas. Di Perumnas Pak ya? Iya. Mangga Pak pertanyaannya Pak? Mungkin kita sering membaca maulid. Terus juga mungkin kalau kampung kan ada yang namanya Jamiah Marbanan gitu ya. Cuman yang kita baca itu dengan semangat, tapi nggak tahu artinya gitu Bu ya. Jadi Bu ya kan, dari kita indahnya yang nggak tahu begitu. Sebetulnya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penanya berikutnya kami nantikan dua penanya lagi di 0231 375 5333. Ya pemirsa, kami nantikan lagi pertanyaan berikutnya di 0231 375 5333 karena kita masih ada waktu. Mungkin satu sesi pertanyaan lagi yang akan kita bahas. Baik, kita angkat. Halo, assalamualaikum. Masih malam. Dengan siapa, di mana Pak? Dengan Pak Dede di Pleret. Pak Dede di Pleret. Bangga Pak. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa bincang-bincang dengan Bu ya. Yang ingin saya tanyakan, apa yang dimaksud dengan hakikat makrifat nih? Hakikat makrifat. Yang kedua, ahli sodako itu apa? Insya Allah akan dijauhkan dari ibadah, dari bahaya, akan memberikan rezeki yang luas gitu ya, dan lain-lainnya. Dan yang pertanyaan saya, bagaimana pelakunya itu kalau orang yang banyak dosanya gitu, orang dosa atau bahkan orang kafir gitu. Baik. Ya, itu aja Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah ada 3 pertanyaan Bu ya. 2 benar Bu ya. Mungkin kita akan selangkas karena waktu kita menjelang habis. Dan yang pertama adalah banyak orang yang sering membaca maulid dengan semangat tapi tidak mengerti artinya, seindahnya di mana katanya. Kita harus tahu bahwasanya kalau orang dituntut untuk mengerti apa yang dibaca, barangkali tidak akan bisa melakukan sesuatu. Tetapi secara umum dia ngerti maknanya. Untuk apa? Untuk kenal Nabi Muhammad, untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW. Dan kami menduga bahwasanya tidak semua orang, Anda di dalam sholat Anda paham apa yang Anda baca dalam sholat. Mungkin tidak semua. Kalau mungkin yang tahu mungkin 50%. Kita angkat saja 70%. Sisanya 30% dari kaum muslimin waktu membaca bacaan sholat adalah mereka juga tidak. Tapi ini kewajiban jelas. Termasuk di dalam khutbah Jumat, ternyata biarpun orang nggak paham, justru bahkan ada sebagian ulama, biarpun diajam tidak boleh diterjemahkan. Ini kan pendapat ulama. Lalu faedahnya apa? Kan saya nggak paham, kan begitu.
Tapi tidak paham secara rinci, tapi paham secara global. Itu adalah apa? Pengajian. Itu adalah ceramah. Maka dari sama membaca Barzanji atau Dibai atau yang Anda dengar di mana-mana tentang sejarah Nabi Muhammad SAW, itu secara umum Anda paham bahwasanya itu adalah sejarahnya Nabi Muhammad. Kenapa harus baca sejarah Nabi Muhammad? Anda harus kenal Nabi Muhammad. Secara umum itu sudah paham. Kemudian di samping itu ada sholawat. Setiap Anda menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi, itu adalah keutamaan yang luar biasa. Tapi lebih dari itu, benar, untuk menyempurnakan apa yang Anda tanyakan, kami menghimbau bahwa setiap ada marhabanan, itu ada salah satu ustadz yang berdiri mencoba mensyarahi beberapa hal yang dibacanya itu, agar umat ini semakin dekat. Membaca saja tanpa diberi makna itu sudah sah. Tapi kami menghimbau, barangkali ada yang berdiri 15 menit bercerita tentang babul awal, tentang begini Nabi Muhammad waktu awal kelahirannya begini, atau Nabi Muhammad waktu dapatkan wahyu. Ada disambungkan dengan makna kecintaan kepada Rasulullah, dipahamkan akan maknanya. Itu luar biasa. Jadi kalaupun tidak paham sudah mendapatkan keutamaan. Kalau mencoba memahami seperti yang bertanya tadi, itu adalah kemuliaan di atas kemuliaan. Baik, kemudian ini pertanyaan berikutnya, Bu ya. Dari Pak Dede di Pleret, yaitu hakikat ma'rifat. Hakikat dan ma'rifat itu adalah istilah yang biasa digunakan pada ahli secara spesial, secara khusus oleh ahli tasawuf. Biarpun secara bahasa hakikat itu ya hakikat, ma'rifat itu kenal. Kenal Allah, hakikat ma'rifatullah ya kenal Allah yang sesungguhnya. Bukan kenal Allah orang yang mengatakan aku iman kepada Allah. Makanya al-arif bila orang yang kenal Allah itu adalah yang menjadikan perilakunya ini merasa dikontrol oleh Allah. Maka punya mata digunakan untuk melihat yang haram. Lidahnya tidak pernah digunakan untuk mengucapkan yang haram. Maka kalau seorang sudah al-arif billah kenal Allah, jadi akhirnya apa? Dia kenal Allah. Kenal Allah yang bagaimana? Allah yang maha menyaksikan, Allah yang maha melihatnya, Allah yang maha memberi nikmat. Kalau sudah al-arif billah, ahli surga yang berjalan di atas bumi. Di saat diberi oleh Allah rezeki, dia bersyukur. Di saat diberi nikmat bersyukur. Di saat diberi ujian oleh Allah, ia akan bersabar. Ini adalah makna daripada makrifat Allah Subhanahu wa taala. Cuman dalam ilmu hakikat, ilmu makrifat itu sebenarnya kita sederhanakan. Cuman kadang kalau sudah masuk pembahasan sebagian para ahli tasawuf, karena beliau adalah mengajar orang yang juga kecerdasannya tinggi, sehingga kadang malah berbelit-belit. Orang awam nggak paham. Sudahlah kita sederhana. Makrifat itu adalah ilmu kenal Allah. Bagaimana sholat Anda bisa benar khusyuk? Anda tahu Allah itu yang maha menyiksa agar kita tidak meninggalkan perintah Allah, agar kita tidak melakukan kemaksiatan. Kita harus mengenal bahasanya Allah adalah Al-Mun'im yang memberi nikmat, agar kita merenung nih mata nikmat Allah, telinga nikmat Allah, kulitnya merasakan sejuknya udara nikmat Allah. Ternyata ngantuk itu nikmat Allah kalau orang sadar. Sebab nggak ngantuk bingung minum obat ya. Ternyata lapar sendiri nikmat Allah agar makan enak. Semuanya nikmat Allah banyak. Nah ini agar kita sadar itu makrifat itu. Ada pada ilmu hakikat itu yang pernah dibahas, hakikat, syariat dan sebagainya. Sebenarnya antara syariat, hakikat dan tarekat tidak bisa dipisahkan. Kalau kita sederhanakan begini loh ya. Kalau namanya syariat itu adalah yang Anda, kalau kita gambarkan secara jelas. Biarpun ada pembahasan dalam dunia tasawuf lebih detail karena untuk mencapai kepada sesuatu yang lebih tinggi lagi. Tapi kita sederhanakan. Anda lihat sholat. Sholat tahu ya? Sholat itu adalah syariatnya adalah Anda memenuhi rukun fardunya. Mulai dari sujud, membaca Fatihah dan sebagainya. Itu rukun. Itu namanya apa? Syariat. Thariqah. Thariqah itu adalah jalan menuju hakikat. Maka di dalam sholat Anda harus menempuh jalan agar sampai kepada hakikat salat. Hakikat salat itu adalah menyadari kalau dirinya adalah hamba Allah. Dalam bahasa lain adalah khusyuk. Benar kita beribadah karena Allah. Jadi mulai dari gerakan zahir, ini bisa saja tidak sambung dengan hakikat khusyuk. Kita sholat di mihrab masjid, tapi ternyata bisa saja kita hatinya di toko. Ya, hatinya di pasar. Bisa saja. Maka bagaimana kita membawa diri kita ini, hati kita ini kepada kekhusyuan. Makanya mujahadah, berusaha menempuh jalan untuk sampai kepada hakikat khusyuk. Namanya thariqah. Jadi berusaha. Kalau sudah nanti pada puncaknya hakikat salat khusyuk, ruhnya salat. Jadi thariqah syariat, thariqah hakikat. Syariat itu adalah semuanya. Orang nggak mungkin sampai kepada hakikat kecuali syariat jelas. Orang memahami syariat harus berusaha untuk sampai kepada hakikat. Nggak ada orang saya sudah sampai hakikat. Yang penting kan ingat Allah. Bohong. Padahal ingat Allah, Allah nyuruh sholat nggak mau sholat. Ingat apanya? Nggak ingat, itu bohong. Jadi orang memahami hakikat pasti dia harus melewati yang namanya syariat. Jadi tiga ini satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Harus berusaha untuk mencapai tingkat kekhusyuan, berusaha.
Maka Nabi Muhammad menganjurkan bagaimana orang bisa khusyuk ya. Dengan anggota badan yang diam di saat melakukan sholat. Menjauhkan dari sebab-sebab yang menjadikan dia tidak khusyuk, di antara tidak ada gambar di depannya. Nabi Muhammad mengajarkan. Jadi untuk belajar khusyuk namanya tarekkah ini. Ini kalau kita gambarkan lepas daripada apa yang pernah dibicarakan oleh para ulama kita dari para ahli tasawuf dengan penjelenterehan yang berbeda, tapi ini gambarannya saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian pertanyaan yang terakhir nih ya, tentang ahli sedekah, keutamaan ahli sedekah. Tapi bagaimana bila yang melakukan itu adalah ahli maksiat atau orang kafir? Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad menyebutkan sedekah itu tadfa'ul bala, menolak bala bencana. Dianjurkan kalau Anda ingin bepergian bersedekah agar selamat. Anda ingin melakukan apa? Sedekah agar selamat. Dan ini akan diberikan oleh Allah imbalannya kepada siapapun. Sedekah. Biarpun itu orang yang tidak beriman. Dalam riwayat Abi Daud kalau tidak salah dijelaskan bahasanya orang kafir pun kalau bersedekah akan dikasih imbalan oleh Allah, tapi bukan di akhirat. Di akhirat tidak ada. Imbalannya di dunia. Biarpun itu orang kafir karena berbuat baik ya kepada pesantren dan masjid, itu menjadikan sebab usahanya lancar. Jadi akan diberi oleh Allah di dunia. Tapi kalau ahli iman, di samping diberi di dunia, bala bencananya dijauhkan, maka lebih dari itu Allah akan memberikan kelak pahalanya di akhirat untuk ahli iman. Dan ahli maksiat dengan bersedekah adalah akan mengurangi dosanya. Di antaranya itu. Dan termasuk di antaranya Allah akan menyiksanya. Tapi karena dia bersedekah ditolak. Karena dosanya akan dikurangi dengan sedekah itu. Jadi semuanya yang namanya sedekah bermanfaat. Baik bagi orang ahli iman, atau orang ahli maksiat, atau juga orang yang kafir sekalipun. Ternyata Nabi Muhammad pernah menyebutkan orang kafir kalau bersedekah gimana? Akan diberi oleh Allah ganjaran, tapi di mana? Di dunia, bukan di akhirat. Di akhirat tidak. Jadi ganjaran di dunia itu mah kecil bagi Allah. Miliaran, 2 miliar mah kecil. Ada artinya Allah bisa mengayakan orang kafir semuanya. Tapi ingat, ada orang diberi oleh Allah nikmat, ternyata Allah ingin menjadikan mereka itu akan hina. Kadang ada orang yang oleh Allah diingatkan nggak mau, ya kan? Maksiat terus, tapi oleh Allah dibukakan pintu untuk mendapatkan segala kenikmatan. Tidak sholat tambah rezekinya banyak ya. Tidak ini tambah banyak rezekinya. Ingat, akhadnahu baghtatan, Allah akan mengambil nanti dengan spontan di saat mati. Iman tidak ada, rugi sepanjang waktu nanti. Sampai dibangkitkan di alam barzah disiksa, di padang mahsyar tersiksa, sampai di jembatan Siratal Mustaqim sudah tersiksa, dan akhirnya tidak lulus masuk ke neraka. Ini jangan rasa bangga, nama ada istidraj. Ada orang ahli maksiat digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat dengan bersedekah itu, semoga itu menjadikan sebab kita dijauhkan dari yang namanya bencana di dunia dan di akhirat bagi ahli iman. Wallahu a'lam bishawab. Baik pemirsa Cirebon TV yang berbahagia, tadi kita sudah lewati satu sesi tanya jawab, dan sebelum kita memasuki sesi yang terakhir yaitu kesimpulan dan penutup, kembali kami ajak pemirsa semua untuk dapat mengikuti pengajian guru kami yang melalui radioku 107,9 FM, yaitu setiap hari Senin pagi mulai pukul 5:30 pagi sampai dengan pukul 7, yaitu belajar bareng Umi dan Buya. Dan juga ada di hari Selasa sama pukul 5:30 sampai pukul 7, yaitu ada benang merah, di mana di sana mengupas tentang fatwa-fatwa ulama tentang halal dan haram. Dan kemudian pada hari Jumat pagi yaitu Rumahku Surgaku, sama waktunya pukul 5:30 sampai dengan pukul 7 waktu Indonesia bagian barat. Dan juga bagi pemirsa yang berada di luar kota Cirebon dan tidak bisa mendengarkan radioku, Anda juga bisa mengakses melalui website radioku di www.radioku.com. Dan juga bagi Anda yang ingin mendapatkan MP3 selama guru kami Buya Yahya, Anda pun bisa mengikuti atau bisa mengunjungi website guru kami di www.buyayahya.org. Baik pemirsa Cirebon TV dimanapun Anda berada, mari sama-sama kita dengarkan kesimpulan yang akan disampaikan oleh guru kami Buya Yahya, dan juga akan diakhiri dengan doa oleh beliau. Pada beliau kami persilakan beliau. Kesimpulannya adalah jangan Anda ragu lagi untuk mengungkapkan kegembiraan Anda kepada Rasulullah dengan memilih salah satu sunnah Nabi, atau 2 sunnah Nabi, atau 3, atau 4, atau 5 yang Anda gabungkan dalam sebuah acara dalam irama bergembira kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan ragu.
bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan jangan juga tertipu dengan sebagai orang yang berkata bahwasanya meninggalnya Nabi Muhammad juga bertepatan dengan hari kelahirannya. Sungguh unik kalau ada orang bergembira kepada kelahiran Nabi Muhammad sementara di saat itu meninggalnya Nabi Muhammad. Ketahuilah wahai kaum muslimin, syariat Nabi Muhammad tidak hilang bersama meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Ya, ini yang sering orang dijadikan bahan untuk meragukan ini. Coba, kalau ada orang bergembira kepada Nabi Muhammad, berani mengatakan orang ini adalah melakukan satu keharaman, karena di hari itu adalah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satu orang berani mengatakan. Karena apa? Kalau orang berduka atas kelahiran Nabi Muhammad, berduka karena wajar, makna kasih sahabat Nabi menangis dan sebagainya. Pernah Anda menangis karena Nabi Muhammad meninggal? Tidak pernah Anda berpikir itu lagi kan? Semuanya umat ini kecuali yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW menyaksikan Nabi Muhammad meninggal lalu menangis karena meninggalnya Nabi Muhammad. Pada detik ini tidak, orang tidak menangis karena meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Paling kalau mendengar cerita meninggalnya Muhammad baru menangis. Tapi ingat, karena apa? Syariat Nabi Muhammad ini tidak hilang bersama meninggalnya Nabi Muhammad. Nah, tapi ini kelahiran Nabi Muhammad ini permulaan kebesaran yang dihadirkan oleh Allah dan tidak pernah berakhir. Biarpun Nabi Muhammad meninggal, kelahirannya tidak terhapus. Pernah ada yang mengatakan karena Nabi Muhammad sudah meninggal, maka kelahirannya pun tidak ada lagi. Insyaallah nggak ada. Ini ada sebagian juga upaya-upaya untuk meragukan. Jadi Anda jangan ragu lagi untuk melangkah, untuk merencanakan pada hari-hari ini, untuk merencanakan perayaan Maulid Nabi baik di rumah Anda sendiri, di kampung Anda, di kota Anda, di negeri Anda, perlu perayaan di dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la tahdhulna, wa afina wa la tumridna, wa akrimna wa la tuhinna, wa asirna wa la tusir alaina, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, berikan kepada kami kecintaan kepada kekasih-Mu. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang mencintai kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan orang tua kami orang tua yang mencintai kekasih-Mu Nabi Muhammad. Muliakan kami semua ya Allah. Ya Allah, berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad, jagalah kami semua ya Allah. Amin. Jagalah anak-anak kami, jagalah putri-putri kami, adik-adik kami semua ya. Jagalah kehormatan mereka ya Allah. Jagalah kehormatan mereka ya Allah. Amin. Jauhkan dari sebab kehinaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah. Ya Allah. Amin. Ya Allah, jauhkan kami dari zina. Jauhkan mereka semua dari zina yang hina dan Kau hinakan ya Allah. Amin. Yang saat ini orang pada tidak malu melakukan, padahal itu kebusukan di dunia dan di akhirat. Maka jika ada di antara kami ya Allah, jika ada di antara mereka ada yang merasa terpeleset dalam hina dan busuknya zina, berikan kepada mereka kesadaran ya Allah, dan ampuni mereka dan tutup aib mereka di dunia dan di akhirat ya Allah, sehingga kelak ya Allah mereka bisa mendapatkan orang yang mulia ya Allah, orang yang Kau muliakan ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari kebencian kepada yang dicintai kekasih-Mu Nabi Muhammad, dan cintakan kami kepada yang dicintai kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, ada sebagian dari kaum muslimin ya Allah, karena mereka kurang paham, mereka begitu antipati, mereka begitu benci dengan perayaan Maulid kekasih-Mu Nabi Muhammad. Maka ya Allah, kami mohon berikan kepada mereka kesadaran dan bimbinglah mereka untuk bisa menjadikan mereka, ya Allah, bimbinglah mereka ya Allah, bimbinglah mereka untuk kembali mencintai kekasih-Mu Nabi Muhammad, dekat kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, sehingga mereka mudah untuk menjalankan sunnah kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan jauhkan kami dari bid'ah di saat kami melaksanakan Maulid Nabi. Jauhkan kami dari kemungkaran di saat kami menjalankan Maulid Nabi. Haji Anda, sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami kaum muslimin yang merayakan Maulid Nabi akan bikin mereka lalai akan sunnah kekasih-Mu Nabi Muhammad, sehingga mereka merayakan Maulid Nabi dengan cara haram. Maka bimbinglah mereka ya Allah, sehingga mereka ya Allah bisa melaksanakan perayaan Maulid Nabi dengan cara yang diridhoi oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jangan yang Kau ridhoi Allah, yang Kau ridhoi Allah. Ya Allah, bahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki. Jika ada yang sakit, sembuhkan. Jika ada yang mudah-mudahkanlah kami dalam bayar hutang-hutang kami. Ya Allah, berikan kepada kami keindahan ya Allah dalam masyarakat kami. Sampai terjadi percekcokan di antara kelompok. Hilangkan khilaf di masyarakat kami. Kalaupun ada khilaf ya Allah, jadikan mereka mengerti makna saling menghormati ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jauhkan kami dari perselisihan di tangga kami. Jadikan kami para istri yang saling mencintai, merindukan Kamu ya Allah, sehingga hidup mereka dalam cinta karena-Mu. Ya Allah, yang belum menikah ya Allah, kirimkan kepada mereka pasangan orang-orang yang Kau cintai, yang menjadi sebab mereka bahagia di dunia dan di akhirat. Kirimkan kepada mereka orang yang bakal lihatkan mereka, yang menjadikan sebab mereka mulia, dan berikan kepada kami semua keturunan yang soleh-solehah yang bakal dibanggakan oleh kasih-Mu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami umur panjang
dalam kesehatan, sehat walafiat, dan berikan kepada kami husnul khatimah ya Allah. Matikan dan iman. Pada atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian pemirsa Cirebon TV, dimanapun Anda berada, semoga apa yang telah diberikan oleh guru kami pada malam hari ini akan bisa menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya kami pamit undur diri, dan mari kita sama-sama tutup dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.